Kalangan akademisi angkat bicara tentang fenomena kepanikan masyarakat pasca ditemukannya kasus positif corona di Indonesia. Kepanikan dinilai karena minimnya informasi tentang virus corona. Fenomena aksi borong barang di supermarket pasca ditemukannya kasus positif corona di Indonesia dinilai karena minimnya informasi. Dosen Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, Jawa Timur, Karolin Rista mengatakan, masyarakat masih minim informasi mengenai virus corona yang menyebar di sejumlah negara beberapa waktu terakhir. Karena itu timbul kecemasan dan ketakutan di masyarakat hingga akhirnya menimbulkan salah persepsi kalau kemunculan virus corona akan menyebabkan kelangkaan barang seperti yang terjadi di sejumlah negara seperti Tiongkok, Singapura, dan Australia. Panic buying itu lebih banyak karena faktor kemampuan untuk mengelola diri. Ini akan erat hubungannya dengan pengetahuan dan keyakinan. Kalau kita sudah punya informasi dan kita tahu informasi itu akurat, lalu kita meyakini dan meyakini juga bahwa selain informasi itu benar, jadi anti hoax itu salah satu penyebab panik itu semakin merajalela. Sementara itu, pakar komunikasi sosial Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Suko Widodo mengatakan, pemerintah harus meredam fenomena panik buying di masyarakat. Salah satunya dengan memberi informasi selengkap-lengkapnya kepada masyarakat mengenai virus corona. Nah, kita tahu bahwa informasi yang disampaikan kepada publik agak sedikit terlambat, karena itu pemerintah harus segera mengantisipasi. Kalau kategori wabah itu dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 10 disebutkan bahwa itu adalah kategori informasi serta-merta di mana negara wajib menyediakan informasi yang transparan dan bisa diakses dengan mudah. Fenomena masyarakat memborong barang di supermarket atau panic buying muncul beberapa saat setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif corona pertama di Indonesia beberapa waktu lalu. Masyarakat langsung memborong sejumlah bahan kebutuhan pokok, termasuk masker dan cairan pencuci tangan. Akibat panik buying, masker dan cairan pencuci tangan sempat langka di pasaran. Masyarakat tidak perlu memborong kebutuhan sehari-hari, nggak perlu. Yang justru bikin langka itu karena pembelian besar-besaran, tindakan menimbun dan memborong itu sendiri. Karena pemerintah menjamin ketersediaan bahan pokok dan obat-obatan yang ada. Stop panic buying. Pemerintah tegaskan masyarakat untuk tetap tenang. Agar masyarakat tidak panik dan kalau barang itu di Indonesia tersedia semua. Menjamin bahwa barang itu ada, jadi itu untuk terus diisi oleh masing-masing supermarket. Ya, jadi begini, masyarakat kalau belanja nggak perlu panik, ya belanjalah sesuai kebutuhan ya. Namun demikian juga pemerintah akan memastikan kebutuhan barang itu tercukupi. Lantas efek apa yang perlu diwaspadai dengan adanya panic buying ini? Rantai pasokan yang terganggu dan memicu kenaikan harga barang, belum lagi permainan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja menimbun barang. Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, per 3 Maret 2020, harga pangan masih terpantau stabil dan terjaga. Untuk kawasan DKI Jakarta, harga beras kualitas medium di pasar tradisional masih di level Rp13.500 per kilogram. Telur ayam ras segar Rp26.850 per kilogram, dan harga daging ayam ras segar jadi Rp36.850 per kilogram. Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah sudah mengantisipasi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk jangka menengah dan panjang. Bahkan Menko akan memberikan tambahan anggaran kepada kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan apabila diperlukan. Masyarakat diharap tetap tenang, karena bagaimanapun juga kan stok kebutuhan masyarakat selama 1 tahun atau di dalam per bulannya kita sudah antisipasi. Para pelaku usaha pun turut bahu-membahu menjaga ketersediaan barang. Semua optimis dan yakin Indonesia mampu melawan dampak negatif virus corona. Jadi semua pasokan aman, tidak perlu panik buying, kita berbelanja secara bijaksana, termasuk juga bahan pokok. Kami Aprindo konsisten untuk berupaya menjaga 2 hal.
masalah stok atau pasokan, artinya rantai distribusi kita mau jaga supaya tetap aman, dan kepastian harga di seluruh anggota retail Aprindo. Dan kalau ada panic buying, tentunya akan terjadi ketidakseimbangan dalam pasokan dan permintaan. Tentunya ini menjadi tidak baik bagi ekonomi kita. Jadi alasan apa lagi untuk panic buying? Segala pertahanan dan jaminan sudah dipastikan. Jangan sampai kepanikan justru mengantarkan petaka bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Psikologi Sosial dengan memenuhi tugas dari Ibu Sarah Afifah, SPSI MA. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan fenomena tentang panic buying, teori kognitif. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu definisi panic buying. Kepanikan berbelanja atau umumnya diistilahkan sebagai panic buying dapat dijelaskan sebagai perilaku konsumen berupa tindakan orang membeli produk dalam jumlah besar untuk menghindarkan kekurangan di masa depan. Perilaku ini juga disebut perilaku penimbunan barang yang dilakukan oleh konsumen. Secara implisit merefleksikan panic buying dengan perbedaan antara jumlah pesanan dan permintaan yang mendasarinya yang searah dengan antisipasi perubahan harga. Hal yang perlu digarisbawahi dalam definisi ini adalah konsumen membeli barang dalam jumlah banyak bukan bertujuan untuk mencari selisih harga yang akan timbul antara di masa sekarang dan masa yang akan datang, tetapi bertujuan untuk menghindari kekurangan pasokan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Secara khusus, Starler dan Bonfield 1989 lebih cenderung mengaitkan kepanikan konsumen pada perilaku kolektif melalui kajian sosiologi. Namun baik dari pandangan sosiologi, panik sama-sama ditandai dengan ciri perilaku yang muncul secara tiba-tiba. Jika dikaitkan lebih jauh dengan panic buying pada isu COVID-19, fenomena ini mempunyai benang merah yang sama, yaitu secara tiba-tiba dan tidak terkontrol kepanikan berbelanja atau yang umumnya. Adapun keterkaitan fenomena panic buying dengan teori kognitif sosial adalah menerangkan bahwa teori ini secara orisinal awalnya disebut sebagai teori belajar sosial. Pada dimensi interpersonal, orang-orang yang melakukan panic buying mengalami kondisi psikologi internal yang khas. Sebagian orang mengalami beberapa kondisi seperti konflik psikologis, stres, ketakutan, kecemasan, perasaan tidak aman, dan persepsi ketidakpastian. Pada dimensi lingkungan, ketersediaan barang, informasi yang bersumber dari media massa dan jejaring sosial tersebar melalui lingkungan sosial mereka, seperti antar tetangga, menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku. Selain itu, penting untuk digarisbawahi adalah kondisi pandemi juga menjadi faktor lingkungan yang memainkan peran begitu besar pada panic buying. Pada dimensi ketiga, perilaku itu sendiri, yaitu munculnya perilaku panic buying. Tiga dimensi ini saling berperan dan mengaruhi satu sama lain. Ketiadaan salah satu dimensi dapat menurunkan level perilaku panic buying. Selanjutnya, proses yang menjembatani ketiga dimensi ini adalah proses kognitif, yakni individu menggunakan pikiran mereka untuk mengolah dan mengevaluasi informasi. Sementara proses sosial bekerja saat individu membuat pertimbangan perilaku berdasarkan pengaruh sosial yang terjadi saat masa pandemi. Baiklah, kesimpulannya yaitu panic buying terjadi pada peristiwa wabah penyakit hingga bencana alam dan non-alam lainnya. Begitupun halnya pada COVID-19 ini. Panic buying yang dilakukan oleh konsumen sehingga seringkali mengarah kepada hal-hal negatif seperti antrian panjang.
kehabisan stok dan jumlah besar, kecemasan yang luar biasa hingga akhirnya secara signifikan berdampak negatif pada pasar. Sehingga panic buying menjadi suatu hal yang perlu diatasi saat menghadapi keadaan maupun krisis apapun. Ciri-ciri panic buying adalah perilaku yang tiba-tiba tidak terkontrol terjadi pada banyak orang, terlihat berlebihan dan disebabkan oleh kekhawatiran. Faktor penyebab perilaku panic buying yaitu faktor perilaku konsumen. Adanya ketakutan, kecemasan, perasaan tidak aman, konflik psikologis yaitu stres, persepsi ketidakpastian, dan paparan media. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dengan tema fenomena panic buying, teori kognitif sosial. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.